Mengikuti kisah perjalanan cinta Sofia Lajuba Michael Villarreal, tidak ubahnya kita menonton kisah percintaan yang biasa muncul dalam telenovela atau opera sabun. Masih segar dalam ingatan ketika pertama kali pasangan itu go public. Dengan penuh kebanggaan, Sophie menggandeng kekasihnya ke istana presiden. Kebetulan hari itu, Senin 7 Juni, tengah berlangsung peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dihadiri banyak pejabat tinggi negara. Sophie Selamat sore pemirsa, kembali lagi saya Dehelina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di Indonesia. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, tentunya dari tokoh-tokoh terkenal yang telah disunting oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita jalan kilasan sore ini. Senin kemarin Michael Villarreal bertemu dengan kuasa hukum Luisa untuk membicarakan proses perceraian mereka. Sebelumnya Michael memenuhi panggilan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia. Apa hasil dari dua pertemuan itu? Simak juga keterampilan Olga Syaputra, pemeran waria dalam sinetron Si Yoyo, saat menirukan berbagai gaya presenter di acara Roadshow RCTI di kota Yogyakarta akhir pekan lalu. Sesuai dengan jadwal, Senin kemarin Michael Villarreal memenuhi panggilan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia berkaitan dengan pencabutan sponsor izin tinggalnya di Indonesia oleh perusahaan tempatnya bekerja, PT Harvest International Indonesia beberapa waktu lalu. Apakah dengan pemanggilan itu Michael akan benar-benar pergi meninggalkan Indonesia? Berikut ulasannya. Senin sore kemarin, Michael bersama pengacaranya Abdul Rahim Hasibuan Sarjana Hukum menemui kuasa hukum Luisa Atmajaya Salim Sarjana Hukum. Ketika ditemui wartawan usai pertemuan itu, Michael dan pengacaranya lebih banyak berbicara secara normatif. Sehingga sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Michael menyetujui keinginan Luisa untuk menunda perceraian atau tidak. Yang penting kita cari solusi yang sedamai mungkin, yang terbaik dan yang sesuai dengan hukum. Jadi kita akan berusaha ketemu lagi dan lanjut pembicaraan ini. Semangat kita adalah menyelesaikan persoalan ini sebaik-baik mungkin sehingga tidak ada yang dirugikan, baik dari sudut Luisa maupun Michael sendiri. Kalau begitu, apakah solusi terbaik itu artinya menunda proses perceraian sampai bayi mereka lahir seperti yang diinginkan Luisa? Itu akan dibicarakan antara lain. Bila memang benar hasil pertemuan tersebut memutuskan untuk menunda gugatan perceraian sampai bayi yang dikandung Luisa lahir, lalu apa yang membuat Michael menyetujui hal itu? Pertemuan perkawinan mereka dilandasi oleh itikat baik, oleh semangat untuk menjadi suami istri. Nah, ketika mereka ingin berpisah, tentunya semangat itu juga harus ada. Semangat untuk menjadi baik-baik itu yang menjadi dasar kenapa kami sepakat. Lantas bagaimana gugatan cerai yang terlanjur ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat tanggal 9 Juli lalu? Soal gugatan itu termasuk nanti yang akan disepakati. Nah, kita bicarakan. Tapi arahnya kita sepakat untuk menyelesaikan secara baik-baik dan sedamai mungkin. Ketika didesak oleh wartawan, apakah proses perceraian dengan Luisa yang berjalan cukup alot ini bakal menunda rencana perkawinan Michael dengan Sophie? Michael cuma menjawab seperti ini. Ya, Kita lihat nanti. Beberapa jam sebelumnya, Michael datang memenuhi panggilan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia sehubungan dengan pencabutan sponsor izin tinggalnya di Indonesia oleh perusahaan tempatnya bekerja, PT Harvest International Indonesia. rencana saya selalu selama diizinkan pemerintah Indonesia, imigrasi dan yang lain-lain, ya saya karena cinta Indonesia pengen tetap di sini. Tapi terserah izin dari pemerintah. Jadi saya tunggu prosesnya selesai dulu. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuis sama Cek dari Cek. Ketik saja CR Spasi Star, kirim ke 6288 untuk semua operator CSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk pemenang kuis minggu lalu adalah 0812 1803 sekian. Selamat kepada Anda dan pemirsa, saya berharap Anda jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah merecek yang satu ini. Skandal percintaan Sofia Lajuba dengan Michael Villarreal yang telah menjadi sorotan publik kini terus berkembang dan belum ada tanda-tanda akan menemukan titik temunya.
Untuk mengingatkan Anda kembali, berikut ini kami akan tampilkan kronologi kisah cinta segitiga Sofia, Michael, dan Luisa tersebut. Mengikuti kisah perjalanan cinta Sofia Lajuba Michael Villarreal, tidak ubahnya kita menonton kisah percintaan yang biasa muncul dalam telenovela atau operet sabun. Masih segar dalam ingatan ketika pertama kali pasangan itu go public. Dengan penuh kebanggaan, Sophie menggandeng kekasihnya ke istana presiden. Kebetulan hari itu, Senin 7 Juni, tengah berlangsung peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dihadiri banyak pejabat tinggi negara. Sophie memperkenalkan Michael sebagai tunangannya kepada sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk kepada Presiden Megawati Soekarno Putri dan suaminya Taufik Kemas. Dibandingkan dengan pacar-pacar Sofia Lajuba terdahulu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa pria asal negara adik kuasa itulah yang paling ganteng. Status sosial dan ekonominya pun luar biasa menjanjikan kehidupan yang sangat nikmat. Dia orang nomor 2 di PT Harvest International Indonesia, sebuah perusahaan konsultan keuangan terkemuka. Sophie dinilai pintar dan sukses mendapatkan pasangan hidupnya kali ini. Memang setelah menjanda dari mantan suami pertamanya, musisi Indra Lesmana, Sophie tampak ketat dan selektif menyaring pria-pria yang akan menjadi teman hidupnya. Ibu satu anak ini sempat menjalin hubungan asmara dengan beberapa pria seperti artis Bucek Dep, sutradara video klip Dimas Jaya di Dingrat, dan pengusaha Albel Arya. Namun hubungan dengan ketiganya kandas di tengah jalan. Dibandingkan dengan 3 pacarnya terdahulu, memang baru sekaranglah Sophie menunjukkan gairah luar biasa untuk berumah tangga lagi. Namun sayang seribu sayang, kisah asmara sejoli itu mendadak menuai badai antipati dari masyarakat karena terungkap Michael ternyata pria beristri. Sentimen masyarakat makin meluas dan memuncak setelah mengetahui istri Michael, Louisa Ibbotson, tengah mengandung 5 bulan. Bayi itu bahkan telah didambakan lebih 10 tahun oleh pasangan Michael dan Louisa. He really wanted a child. So we tried for 2 years. Kedatangan Louisa Ibbotson akhir Juni lalu makin memperparah posisi Michael di Jakarta. Karena menurut pengakuan Louisa, sebelum ini dia tidak punya masalah apa-apa dengan Michael. Dia meninggalkan Jakarta untuk menetap di Los Angeles awal tahun lalu atas permintaan Michael sendiri. Begitu mengetahui Louisa hamil, Michael khawatir atas kesehatan Louisa dan keselamatan bayi yang dikandungnya jika tinggal di Indonesia. Maklum setelah 10 tahun menikah, baru itulah mereka punya harapan untuk memperoleh anak. He had some medical problems. He had cancer one time and had to have chemotherapy. So the problem is with chemotherapy, it can cause infertility, yeah. Jadi we think, okay, well we better start now. Kita masih muda, jadi kita punya waktu, we have time to try and have a baby. Tragisnya, apa yang diutarakan Louisa justru disangkal mentah-mentah oleh Michael beberapa hari setelah kedatangan Louisa ke Jakarta. Pihak mereka ada hak, ya, mereka bisa bicara atau bisa kata apapun ya. Yang jelas saya sudah bilang dan saya hanya mau bilang lagi bahwa menurut saya kita nggak cocok. Kalau dia nggak sepakat ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tetap saya merasa bahwa kita berdua, bukan hanya saya, tapi kita berdua nggak cocok. Nah itu jauh sebelum ketemu Sofia. Pemirsa, simak betapa besarnya dukungan kaum wanita Indonesia terhadap Louisa Ibbotson sesaat setelah jeda berikut. Pemirsa, simpati kaum wanita Indonesia pada Louisa juga ditopang oleh sikap Louisa yang mencerminkan kedekatan dengan budaya orang Indonesia pada umumnya. Dia menunjukkan kesetiaan pada suami secara luar biasa. Lebih dari 10 tahun dia harus menunggu untuk dapat mengandung bayi dari pernikahannya dengan Michael. Sikap Louisa itu mungkin karena dia pernah cukup lama tinggal di Indonesia. Sekolah menengahnya dia selesaikan di Jakarta International School di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Karena keluarga saya tinggal di sini sudah untuk 20 tahun. I went to school here. My friends, my family. This is my home. Yeah, so I grew up here. Hal yang sebaliknya terjadi pada Sofia Lajuba. Mungkin karena tengah dimabuk asmara, pernyataan-pernyataan Sophie dinilai telah melukai hati perempuan Indonesia pada umumnya. Bayangkan saja di tengah-tengah kekisruhan ini, Sophie malah menegaskan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Michael
pada tanggal 18 Desember mendatang di Bali. Sampai sekarang ini nggak ada obstacle ya, nggak ada kendala. Pokoknya kita akan menikah, gitu. Pokoknya kita akan menikah. Sophie sama sekali tidak mau peduli terhadap posisi Michael yang masih beristri. Dan itu juga berarti ia tidak mau peduli pada aturan hukum dan agama yang masih saling mengikat pasangan Michael dan Luisa. Yang lebih menyakitkan, Sophie bahkan tidak tersentuh.